Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil sebagian dari penyebutan ibadah yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah. Dan terakhir kita membahas tentang ibadah al-isti'anah, ya. Ibadah al-isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan isti'anah ini dari ibadah qalbiyah atau ibadah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana seorang meminta pertolongan kepada Allah pada seluruh perkaranya, dunia dan agamanya. Dunia dan agamanya. Baik. Kemudian kata beliau, wa dalilul isti'azati. Sekarang masuk di jenis ibadah yang lain. Tersisa 4 ibadah, ya. Insyaallah kita selesaikan hari ini. Kata beliau, dalilu al-isti'azati. Kemudian pendalilan dari isti'adzah bahwasanya itu adalah ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq wa qawluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Jadi beliau berdalilkan dengan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya isti'adzah itu adalah ibadah. Iya. Karena di sini ada perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan atau beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, wahai Muhammad, saya meminta perlindungan kepada Rabbil Falak, di bawah yaitu Rabbin Nas. Rabbin Nas. Ini sisi pendalilan bahwasanya isti'adzah itu adalah ibadah. Isti'adzah itu adalah ibadah. Kemudian bentuk pengkhususan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bahwasanya isti'adzah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengadengan bi rabbil falaq, dan di ayat kedua yaitu bi rabbin nas. Kesinyal dulu. Baik. Itu dari pendalilan dari ibadah. Pendalilan yang lain itu datang dalam hadis menunjukkan bahwasanya isti'adzah itu adalah ibadah, di mana dari hadis-hadis yang menunjukkan itu orang yang beristi'adzah kepada Allah akan mendapatkan kebaikan, akan diberikan
kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti hadis ya. Siapa? Khuwailid binti Hakim kalau tidak salah. Ya. Kata Nabi SAW, man qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Ya, siapa yang mengatakan saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia tidak akan ditimpa bahaya atau tidak ada bahaya yang akan mengganggunya, ya, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ya, ini balasan dari orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ibadah itu isti'adzah itu adalah ibadah. Ya, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Siapa yang dia sampai ke suatu tempat kemudian dia berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjaga, tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Nah, menunjukkan isti'adzah itu adalah ibadah karena ada asar atau dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Ya, hal itu menunjukkan itu ibadah, itu ibadah. Dan isti'adzah sendiri, sekarang kita masuk di pengertian. Isti'adzah sendiri itu diambil dari kata al-auf. Jadi ini isti'adzah di atas wazan istif'al, yaitu ada makna apa? Meminta. Jadi meminta al-auz, meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Talabul al-auz, meminta perlindungan. Adapun secara istilah atau secara syariat, isti'adzah itu adalah al-harbu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu. Al-harbu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu, yaitu lari dari sesuatu yang dia takuti, menjauh dari sesuatu yang ditakuti, ya, atau menghindar dari sesuatu yang ditakuti kepada siapa yang bisa menjaganya dari sesuatu yang ditakuti tersebut. Makanya tak kala kita meminta perlindungan kepada Allah, kita berlindung dari mana? Dari kejelekan-kejelekan. Ini sesuatu yang kita tidak senangi, kita takuti, kita lari darinya menuju ke mana? Menuju Allah yang menjaga kita dari hal tersebut. Itu namanya isti'adzah. Al-harbu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu, yaitu menjauh dari sesuatu yang kalian takut padanya kepada siapa yang bisa menjagamu dari hal tersebut. Itu namanya isti'adzah. Jadi kalau orang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berarti kita apa? Ya, menjauh dari syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi kita dari kejelekan syaitan tersebut. Itu namanya apa? Al-isti'adzah. Itu namanya al-isti'adzah. Dan berlindung kepada sesuatu itu sesuatu yang kita takuti dari kejelekan, itu pada perkara yang mustaqbal, misalnya sesuatu yang akan terjadi kepada kita, kita berlindung darinya, seperti doa di sebelum salam, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam salatnya. Disunnahkan untuk banyak membaca ini sebelum salam. Doa apa itu? Berlindung dari 4 perkara. Berlindung dari
4 perkara. A'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Iya. Itu perlindungan pada perkara yang akan datang, sesuatu yang kita takuti dari perkara yang akan datang. Dan kadang kita berlindung dari sesuatu yang kita takuti namun sudah kita dapati, belum terjadi, namun kita berlindung darinya pada hal yang sudah kita dapati. Ini sebagaimana dalam hadis. Kata Nabi SAW, Bismillah thalathan, ya, wa qul 7 marrat, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya. Kata Nabi SAW, bacalah basmalah, Bismillah 3 kali, kemudian katakan 7 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Ya. Dari kejelekan yang saya dapati, artinya sudah ada. Kemudian Nabi SAW berlindung darinya. Jadi meminta perlindungan kepada Allah pada perkara yang kita takuti akan terjadinya kepada kita, atau yang kedua apa? Sudah terjadi. Sudah, hal tersebut yang kita takuti sudah terjadi, maka kita juga berlindung dari hal tersebut. Taib. Kemudian dari isti'adah ini adalah ibadah kepada Allah, yang dimana kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan, yaitu seorang beristi'adah kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Beristi'adah kepada kuburan, penghuni kubur, beristi'adah kepada orang-orang mati. Pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun isti'adah yang boleh, ini ada, tapi dengan ketentuan. Isti'adah kepada makhluk, baik itu makhluk dari sisi makhluk hidup, manusia misalnya, kita beristi'adah kepada manusia, atau benda mati. Kita beristi'adah kepada benda mati. Misalnya kita berlindung dari sesuatu yang akan menimpa kita di mana? Di pohon. Itu pada perkara isti'adah. Atau isti'adah kepada siapa yang mampu. Ini kepada manusia, tapi perkara dia mampu, dia hadir dan dia hidup. Antum minta tolong pada teman, itu dilindungi dari seseorang, dan dia mampu melindungi, menjaga antum misalnya, karena orang ini mau memukul antum. Antum minta tolong sama dia, tolong lindungi saya, ini orang mau pukul saya. Dia mampu, dia hidup dan dia hadir di situ. Maka itu boleh masuk dalam isti'adah al-jaizah. Isti'adah al-jaizah dengan qaid itu tadi. Sama juga dengan isti'anah sebelumnya. Sama juga dengan apa? Doa mas'alah. Itu boleh. Dengan apa? Dengan ketentuan tadi. Dia hadir, dia hidup dan dia mampu. Adapun kalau dia hadir, dia hidup, tapi dia tidak mampu, bagaimana rinciannya? Ada yang hafal? Pertama, dia bisa masuk dalam kesyirikan, syirik akbar. Kalau dia meyakini ini punya sesuatu. Yang kedua, sesuatu yang dilarang. Kalau betulnya istihza. Yang ketiga, dikhawatirkan apa? Kita bukan istihza, kita tidak ada keyakinan dia mampu, tapi akan ada kekhawatiran yang lain yang muncul dari selain kita, akan menganggap bahwa ini orang punya sesuatu yang tidak terlihat dari perkara ilmu ghaib, yang bisa mengantarkan seorang bisa juga meminta kepadanya, padahal kita dengan maksud apa? Bercanda dan seterusnya. Itu juga menutup pintu, menutup pintu. Jangan sampai nanti pas pergi orangnya dia datangi dengan meyakini bahwa ini orang punya ilmu, bisa mengangkat sesuatu tanpa dia sentuh. Padahal dia tidak punya tangan, misalnya. Itu akan membuka pintu-pintu apa? Kejelekan. Makanya dari situ hal tersebut juga disebut apa?
haram. Artinya paling bagusnya ditinggalkan. Ya, ada ihtimalnya orang tidak akan berpengaruh, ada ihtimalnya orang berpengaruh. Iya. Lebih selamatnya apa? Ya sudah jangan. Jangan, terlebih kalau antum melakukannya di depan umum misalnya. Di depan umum terlihat sama orang dan seterusnya. Itu dari al-isti'adzah, dari isti'adzah. Baik. Apa perbedaannya antara isti'adzah dengan doa? Secara umum dia sama. Ya kan? Sama-sama bentuk permintaan. Cuman isti'adzah ini pada perkara yang meminta, pada perkara yang untuk dihalangi darinya kejelekan, dihindarkan darinya kejelekan. Adapun doa, ini umum. Ya kan? Apa doa pengertiannya? Permintaan seorang hamba kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau dilindungi dari kejelekan. Jadi umum dia. Usulul matlub bijadil mahbub atau bidaf'il al-dhar, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diinginkan atau dihindarkan darinya kejelekan. Jadi antara doa dan isti'adzah itu punya makna yang sama, yaitu makna permintaan. Adapun permintaan khususnya itu dimiliki oleh al-isti'adzah, dan permintaan umum itu adalah doa, Dan setiap isti'adzah itu adalah doa, tapi tidak semua doa itu adalah isti'adzah. Tidak semua doa itu adalah isti'adzah. Itu dari pembahasan tentang al-isti'adzah. Kemudian pada permasalahan isti'adzah yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya seorang meminta perlindungan dari sesuatu itu ada 3 jenis. Pertama, pada sesuatu yang tidak sama sekali memiliki kejelekan. Misalnya para rasul, para nabi, para malaikat. Ini tidak boleh orang minta perlindungan kepada Allah dari para rasul ini, para nabi dan para malaikat. Di mana ini memiliki kebaikan secara murni, artinya tidak ada kejelekannya sama sekali. Maka dilarang untuk meminta perlindungan kepada Allah dari malaikat ini, para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua, ada seorang meminta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang memiliki kejelekan murni, tidak ada kebaikannya dari sisi bahwasanya dia selalu memberikan bahaya kepada makhluk. Seperti siapa? Syaitan. Tidak ada kejelekannya dari sisi dia ini, tidak ada tujuannya hidup kecuali untuk menyesatkan manusia. Maka kita wajib berlindung darinya. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi saya katakan ini jelek dari memiliki kejelekan murni dari sisi apa? Dari sisi dia ini memang tugasnya untuk menyesatkan manusia. Adapun penciptaannya syaitan, Allah menciptakan, dan apa yang Allah ciptakan itu adalah kebaikan. Kalau itu beda lagi pandangannya. Jangan sampai bilang syaitan tidak ada kebaikannya sama sekali. Ada. Dia diciptakan ada kebaikannya, karena semua perbuatan Allah itu adalah kebaikan. Tidak ada kejelekan. Tapi dari sisi mana kebaikannya? Kata Ibnu Qayyim, bagaimana syaitan itu sejelek-jeleknya syaitan? Bagaimana dia dilaknat jadi penghuni neraka? Sudah pasti masuk neraka. Tidak dilihat bahwasanya dia tidak taat, durhaka kepada Allah, tapi penciptaannya syaitan Allah ciptakan itu memiliki kebaikan, tapi bukan pada dirinya, tapi kepada orang lain. Kepada orang lain. Dikasih contoh oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Seorang yang jatuh dalam dosa. Kan? Ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seorang yang dia taat, kemudian dia jatuh dalam dosa.
Tak kala dia dalam dosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab taat ini, dengan sebab taubat ini, ketaatannya kepada Allah lebih dibanding ketaatannya ketika sebelum masuk jatuh dalam dosa. Pertanyaannya, kenapa bisa ketaatannya yang terakhir ini itu lebih tinggi daripada, lebih dalam, lebih besar dibanding ketaatannya sebelum dia jatuh dalam maksiat? Karena sebelumnya dia jatuh dalam maksiat. Pertanyaan, siapa yang menjatuhkan dia dalam maksiat? Syaitan. Pertama, jadi menunjukkan bahwasanya ada kebaikan atau tidak? Ada. Karena dengan syaitan menggoda kita jatuh dalam dosa sehingga kita bertobat dan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hal tersebut. Jadi itu maknanya. Kenapa dikatakan syaitan punya punya kebaikan juga, tapi dari sisi apa? Ya, dia dicipta. Dia dicipta karena Allah Subhanahu wa taala semua perbuatannya itu apa? Kebaikan. Ya. Wal khair wa kullu khair bi yadik wasyarru laysa ilaik. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, seorang berlindung darinya yaitu pada perkara sesuatu yang memiliki kebaikan dan di sisi lain memiliki kejelekan. Maka kita berlindung kepadanya dari kejelekannya saja. Ya kan? Dari kejelekannya saja. Misalnya seperti Nabi SAW berkata, di dalam hadis tadi, Walid bin Al-Hakim, kata Nabi SAW, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kan? Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan apa yang diciptakan. Ya kan? Apa yang Allah ciptakan. Kejelekan misalnya manusia, ini kejelekan dia mau memberi doror. Iya. Seperti juga kejelekan dari angin. Iya, angin di dalam doanya, iya, Nabi SAW memberi doa. Kata Nabi SAW, saya berlindung kepada angin, iya, dari kejelekannya angin dan apa yang dibawa darinya. Dan saya meminta dari kebaikannya. Artinya apa? Angin itu kalau datang punya kejelekan dan punya kebaikan. Seperti juga hujan. Iya. Hujan rahmat, tapi ketika berlebihan maka bahaya juga karena akan menyebabkan banjir dan seterusnya. Jadi kalau seperti itu maka kita berlindung pada kejelekannya saja, ya. Jadi ini pembahasan tentang isti'adzah. Dan rukun isti'adzah ada 4. Rukun isti'adzah itu ada 4. Ini ada namanya musta'id. Ini orang yang meminta perlindungan. Kemudian ada namanya al-musta'ad bihi. Ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya al-musta'ad minhu. Ini siapa yang memiliki kejelekan? Syaitan. Kemudian yang terakhir al-isti'adzah, yaitu apa yang kita minta darinya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari kejelekannya. Iya. Jadi ada 4. Namanya musta'id, yaitu orangnya kita yang meminta perlindungan. Kemudian al-musta'adz bih, yaitu Allah yang dimintai perlindungan dengannya. Wal musta'adz minhu, yang dimintai perlindungan darinya. Kemudian terakhir al-isti'adzah, yaitu apa yang kita minta. Kita lindungi dari mana? Dari musibah, dari bahaya, dari kejelekan dan seterusnya. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pembahasan tentang isti'adzah. Sengaja kita lebarkannya karena ini penting, ya. Terkait juga dengan sebelumnya, isti'anah itu semakna dengan pembahasan isti'adzah. Baik, qala rahimahullah taala wa qawluhu wa dalilul isti'adzah istighasati. Sekarang masuk di ibadah yang selanjutnya, yaitu istighasah. Wa dalilul istighasati qauluhu ta'ala id tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Musannif membawakan dalil ini untuk menunjukkan bahwa isti'adzah itu adalah ibadah. Dari sisi mana? Dari sisi mana? Iya. Bahwasanya Allah akan memberi balasan pada orang yang beristi'adzah atau beristighosah, afwan.
Iya. Allah akan memberi balasan terhadap orang yang beristighosa. Orang yang beristighosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Id tastaghitsuna rabbakum." Jika kalian beristighosa kepada Rabb kalian, maka fastajaba lakum. Allah akan menjawab untuk kalian dari apa yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi pendalilan dari istighosa, bahwasanya itu adalah ibadah. Kemudian sisi penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kalian beristighosa kepada Allah, maka Allah akan memberi kepada kalian, menjawab dari istighosa kalian, dari permintaan kalian. Dan istighosa sendiri masuk juga dalam wazan istaf'ala, yaitu bermakna tolak. Berarti ada makna doa di sini, ya kan? Iya. Dikatakan talabul ghaus. Talabul ghaus, meminta al-ghaus. Ghaus itu meminta kepada Allah dalam keadaan dia genting, untuk dihilangkan apa yang menimpanya dari masalah yang besar. Jadi kalau diistilahkan meminta kepada Allah dalam keadaan apa? Genting. Ini namanya istighosa. Sangat butuh. Ya. Misalnya yang dihikayatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kalau mereka berkendara di mana? Di atas perahu, itu di laut. Di situ ada ombak, ya kan? Mengguncang mereka. Maka dia pun mengikhlaskan ibadah, yaitu istighosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Diselamatkan dari bahaya tersebut, bahaya yang besar yang menimpanya, itu ombak, ya kan? Makanya disebut apa? Istighosa. Meminta ghaus, yaitu meminta untuk dihilangkan darinya apa? Asyiddah atau kurubat, perkara yang besar yang menimpanya. Itu istighosa. Itu namanya istighosa. Baik. Kemudian istighosa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terkandung padanya doa. Setiap istighosa itu adalah doa, tapi tidak setiap doa itu adalah istighosa. Itu salah satu perbedaannya. Kemudian perbedaan kedua, bahwasanya istighosa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan apa? Kegentingan. Meminta dalam keadaan genting untuk dihilangkan perkara yang menimpanya dari hal yang dia tidak sukai. Kalau doa mencakup dua, meminta kebaikan dan meminta untuk dihindarkan dari kejelekan. Dan istighosa tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beristighosa kepada selain Allah dalam keadaan dari perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan, syirik akbar. Artinya istighosa kepada selain Allah itu boleh kepada makhluk, tetapi dengan qaid tadi. Dia mampu dan dia hadir, dan apa lagi? Dia hidup. Jelas. Dia hadir, dia tidak mampu. Atau dia hadir dan dia mati, itu tidak boleh beristighosa kepada orang-orang mati. Jadi syarat beristighosa kepada selain Allah itu dengan 3 syarat tadi. Kenapa dibolehkan? Karena datang dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Musa itu pernah menolong kaum yang beristighosa kepadanya, itu meminta tak kala dia mau dibunuh atau dikejar-kejar sama orang, kemudian orang tersebut meminta perlindungan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa pun melindunginya. Dia tinju, kemudian meninggal. Dia tinju kemudian meninggal. Ini Nabi Musa ya. Di hadis lain itu malaikat tak kala mau mencabut nyawanya, dia meminta, saya ingin mengambil nyawamu, ruhmu.
Iya, tapi malaikat ini datang dalam bentuk manusia. Maka Nabi Musa dengan tabiatnya manusia yang tidak mau diambil, dia meninju dan keluar matanya malaikat. Tapi malaikat yang berbentuk apa? Manusia. Dia tidak tahu. Iya, tabiat manusia kalau datang ada jatuh padamu, di sini saya mau bunuh antum. Pasti antum melawan, iya kan? Iya. Itu tabiat manusia. Tapi seandainya malaikat, Nabi Musa tahu itu malaikat, maka iya. Maka yang diterangkan tak kala kembali malaikat ini, kemudian mengembalikan matanya, kemudian datang lagi. Maka disitulah Nabi Musa tahu bahwasanya ini malaikat. Ya, ini malaikat. Karena kembali matanya yang keluar tadi itu kembali lagi. Iya, matanya yang kembali keluar lagi. Ya, di situ dalam ayat juga seperti itu. Tak kala seorang meminta istighatsah kepada Nabi Musa, kemudian Musa melindunginya. Iya. Fawakazahu Musa faqadu alaihi. Musa pun meninjunya dan orang tersebut meninggal. Itulah kehebatan dari Nabi Musa alaihi salam. Baik. Kemudian istighatsah ini sama pembahasannya dengan isti'adzah dan isti'anah. Ya. Bagi seorang yang meminta perlindungan, pertolongan kepada selain Allah dengan syarat ketentuan tadi, syarat yang disebutkan tadi. Baik. Dan istighatsah sendiri disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang yang beristighatsah kepada orang selain Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan seperti orang tenggelam meminta tolong kepada orang yang tenggelam. Bagaimana maksudnya? Iya. Antum tenggelam, sama-sama dua orang tenggelam. Satunya meminta tolong kepada temannya yang tenggelam juga. Artinya tidak ada manfaatnya. Iya. Dia saja ini butuh. Kenapa antum minta tolong kepada seorang yang butuh? Jadi artinya istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa hal seperti ini. Perkara yang tidak ada yang mampu untuk menghilangkan kurban tersebut, syiddah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu diibaratkan seperti itu. Seorang yang meminta istighatsah kepada selain Allah itu seperti orang yang tenggelam meminta pertolongan kepada orang yang tenggelam. Seperti orang yang tenggelam. Baik. Kemudian kita masuk di ibadah yang selanjutnya. Qala rahimahullah ta'ala wa dalil dzabhi qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa awwalul muslimin wa min sunnati la'ana Allah man dhahaba li ghairillah. Ya. Dalilnya bahwasanya dzabh juga adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu." Ya. Ini ayat dijadikan sebagai dalil bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah. Bagaimana sih pendalilannya? Pertama penggandingan dengan ibadah yang lain seperti salat. Ahsan. Kedua, ada yang penetapan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lillah. Iya, lillah. Kemudian yang lain yang menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah. Ada yang larangan. Iya. Kemudian di ayat lain adanya perintah. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Iya. Qul inna salati, katakan sungguhnya salatku, wa nusuki, ini dia syahidnya. Ini syahidnya. Ya, nusuk itu dalam artian sembelihanku. Dzabh. Ya, dzabh. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Kemudian dari sunnah, wa min sunnati la'ana Allahu man dhahaba li ghairillah. Kalau ini dari ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memalingkan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Jadi itu pendalilan bahwasanya adzabh itu adalah ibadah. Pertama, pengkhususan untuk Allah. Yang kedua, penggandengan dengan ibadah. Iya, yaitu salat. Kemudian adanya perintah dan kemudian tidak ada larangan untuk mensyirikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Disyirikatkan bersama Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan adzabh sendiri pengertiannya izhaqur ruh. Pengertian dari adzabh itu adalah izhaqur ruh bi iraqati ad-dam ala wajhin makhsus, yaitu menghilangkan ruh dengan mengalirkan darah di atas sisi yang dikhususkan. Di atas sisi yang dikhususkan. Jadi izhaqur ruh bi izalati bi iraqati ad-dam ala wajhin makhsus. Menghilangkan ruh. Ya. Dengan mengalirkan darahnya di atas sisi yang khusus, di sisi yang dikhususkan. Dan adzabh ini adalah disebutkan dengan ibadah maliyah. Iya. Adzabh ini disebutkan adalah ibadah maliyah, dan ini disebutkan Ibnu a'dhamul ibadat al-maliyah. Sebagaimana salat a'dhamul ibadat apa? Badaniyah. Makanya digandengkan dalam satu ayat, ya, fasholli li rabbika wanhar. Iya, penggandengan ini. Ayat ini sangat agung karena ibadah menunjukkan salat itu adalah ibadah badani yang paling agung bersama adzabh itu ibadah maliyah yang paling agung. Iya. Dan keduanya ini ibadah maliyah dan badaniyah itu dikumpulkan dalam satu ibadah. Ibadah apa itu? Ibadah haji. Ya, ibadah haji itu badaniyah dan maliyah. Iya, badaniyah dan maliyah. Bagaimana syariat-syariat haji. Iya, seorang tawaf, sa'i itu badaniyah. Kemudian maliyah dari sisi berangkatan seorang ke Mekah, bekal-bekal yang dia bawa selama dia berhaji. Maka disebut maliyah dan haji, badaniyah. Dan adzabh sendiri itu ibadah. Seorang yang menyembelih untuk Allah dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Siapa yang memalingkan sembelihan ini kepada selain Allah, artinya dia menyembelih untuk selain Allah, dalam keadaan dia ada pengagungan terhadap siapa yang kepada seseorang ini yang disembelih untuknya. Ya, ada kecintaan, ketundukan, maka itu adalah kesyirikan. Itu bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah. Jadi ibadah menyembelih inilah ibadah kalau diserahkan kepada Allah dalam keadaan apa? Dibarengi dengan kecintaan, pengagungan dan pemuliaan. Yang dimana pengagungan dan pemuliaan ini jika diserahkan kepada selain Allah dalam bentuk sembelih, maka itu jatuh dalam kesyirikan. Itulah kesyirikan. Ini perlu dibedakan. Kenapa? Karena di sana ada penyembelihan. Iya. Untuk selain Allah, misalnya kita menyembelih dengan sembelihan ini untuk diserahkan kepada tamu, misalnya ada tamu, kita suguhkan kepada tamu untuk dimakan. Iya. Maka ini tidak masuk dalam hal tersebut. Kenapa? Karena memang pertama syariat menganjurkan kita untuk memuliakan tamu. Ini pertama. Yang kedua adalah bentuk ingin dinikmati apa? Makanannya. Tidak ada karena cinta kepada, tidak ada pengagungan, tidak ada pemuliaan dan seterusnya dari apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah namanya dzabh bid'iyah atau dzabh bid'i. Penyembelihan tapi dalam lingkupan bid'ah. Yang dimana ini menyembelih untuk Allah tetapi pada hal yang dikhususkan dari sisi waktu atau dari sisi tempat. Itu namanya sembelihan bid'iyah. Misalnya kita menyembelih untuk Allah, tapi kita khususkan penyembelihan ini di mana? Di kuburan misalnya.
Ya kan? Kita menyembelih untuk Allah, tapi ada bentuk pengkhususan pada tempat atau pada waktu. Pada waktu. Antum tidak mau menyembelih kalau misalnya kecuali bulan ini. Atau dari sisi penyembelihan yang dikhususkan waktu, misalnya orang meninggal, antum menyembelih untuknya 3 harinya kah? 7 harinya kah? 40-nya kah? 100-nya kah? 400-nya kah? 1000-nya kah? Dan seterusnya. Walaupun itu untuk Allah, tetapi apa? Masuk dalam sembelihan bid'ah karena adanya pengkhususan zamaniyah. Pengkhususan apa? Waktu. Begitu pula dengan tempat. Makanya kalau ditanya apa hukum menyembelih di kuburan? Apa hukumnya menyembelih di kuburan? Tergantung. Bagaimana ketergantungannya? Iya. Terus? Iya. Ahsan. Jadi kalau orang tanya, bagaimana hukum menyembelih kuburan? Dirinci. Bukan rincian artinya boleh dan tidak. Tidak ada. Rinciannya itu karena bisa jatuh dalam syirik akbar, bisa jatuh dalam dosa besar. Kalau dia menyembelih di kuburan untuk kuburan, penghuni kubur, ini masuk dalam apa? Syirik akbar. Tapi kalau dia menyembelih di kuburan untuk Allah, tapi mengkhususkan di kuburan karena cari berkah misalnya dan seterusnya, maka ini apa? Masuk dalam, bisa juga masuk dalam syirik asghar. Kalau dia yakini bisa dapat berkah dan seterusnya, itu masuk dalam syirik asghar. Atau paling tidaknya dia masuk dalam keharaman syirik dzabh al-bid'ah. Sama juga dengan tawaf. Kalau kita apa hukum tawaf di kuburan? Tawaf ini ibadah, ya kan? Kalau orang bertawaf di kubur, apa hukumnya? Kalau dia tawaf untuk penghuni kubur, maka ini apa? Kesyirikan. Karena dia membandingkan ibadah kepada selain Allah. Tapi kalau dia tawaf di kuburan untuk Allah, tapi dikhususkan di kuburan, minta apa? Itu dalam bentuk bid'ah. Atau bisa masuk dalam syirik asghar. Kalau dia ada keyakinan akan dapatkan berkah dan seterusnya. Jadi itu rincian-rincian seperti itu perlu untuk kita ketahui, karena jangan sampai kita melihat sesuatu lalu kita hanya bisa menghukumi dengan satu hukum. Dengan satu hukum. Baik, yaitu rincian dari menyembelih. Ada menyembelih boleh, jaizah, yaitu menyembelih untuk dimakan, untuk dijual, atau untuk disuguhkan kepada tamu, Baik, kemudian terakhir dari bahwasanya dari penyebutan ibadah terakhir, yaitu ibadah an-nadhr. 5 menit lagi insyaallah selesai. Wa dalilun nadri qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Mana pendalilannya? Pujian. Ahsan. Pujian, karena ini ayat menyebutkan tentang al-abrar. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuhu kafura. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Jadi al-abrar itu disifati yufuna bin nadr. Mereka itu orang-orang yang menunaikan dari nazarnya. Itulah sifatnya. Jadi katakan nazar itu ibadah dari sisi apa? Karena penunaian dari nazar itu adalah sifat orang-orang yang al-abrar. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Kemudian dari sisi apa?
dari sisi ibadah ada perintah, ya, wal yufuna nudurahum, hendaknya mereka menunaikan nazar-nazarnya. Jadi perintah untuk menunaikan nazar menunjukkan nazar pada hakikatnya itu adalah ibadah. Nazar pada hakikatnya itu adalah ibadah. Demikian pula dalil yang kedua atau sisi pendalilan yang lain datang dalam ayat yang lain, bahwasanya Allah akan memberi balasan pada orang yang menunaikan nazarnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu." Tidak ada infak yang engkau infakkan atau engkau bernadar dengan suatu nadar kecuali pasti Allah tahu. Artinya Allah tahu balasannya. Allah tahu balasan yang Allah akan berikan kepada siapa yang bernadar dan siapa yang berinfak. Siapa yang berinfak. Jadi ini pendalilan bahwasanya nadar itu adalah ibadah. Dan nadar sendiri secara bahasa itu al-ijab, kewajiban. Ya, bentuk bagaimana seorang mewajibkan. Dikatakan al-ijab, kewajiban namanya. Pengharusan seseorang atau pengharusan diri. Al-ijab, ijab. Dikata aujaba, yujibu ijabun. Yaitu orang yang mengharuskan diri atau seseorang. Itu dari sisi bahasa. Kalau dari sisi istilah, itu syariat itu ijabul insani ala nafsihi syai'an lam yujibuhu Allah alaihi. Itu ijabul insani, seorang yang mewajibkan nafsahu, seorang mewajibkan dirinya sendiri syai'an ma lam yujibuhu Allah, apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya an-nadar. Jadi seorang yang mewajibkan dirinya pada perkara yang Allah tidak wajibkan untuknya. Misalnya Allah tidak perintah untuk puasa 3 hari berturut-turut misalnya, tapi dia katakan saya bernadar saya mau puasa 3 kali dalam sebulan selama tahun ini misalnya. Seperti itu. Jadi dia bernadar untuk hal tersebut. Dia wajibkan dirinya untuk berpuasa misalnya, atau mewajibkan dirinya untuk hadir di mana majelis. Insyaallah bulan ini saya mau hadir terus, atau dikatakan dengan lafaz nadar seperti itu. Saya mewajibkan diri saya untuk hadir di majelis pada bulan ini atau alfa. Padahal diwajibkan untuk hadir di majelis atau diwajibkan untuk puasa 3 hari, tapi dia mewajibkan dirinya. Jadi mewajibkan itu kewajiban seseorang terhadap dirinya pada sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dari sisi bahasa atau dari bahasa dan syariat. Kemudian dari pembagian nazar sendiri itu terbagi. Ada namanya nazar mutlak. Ada namanya nazar mutlak. Ini masuk dalam rangkaian nazar ta'ah. Nazar at-ta'ah. Nazar at-ta'ah ini di antaranya adalah nazar mutlak. Seseorang yang bernazar untuk melakukan sesuatu namun tidak mengkaitkan dengan sesuatu yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang berharga untuknya. Misalnya dia bernazar saya mau puasa 3 hari bulan ini. 3 hari berturut-turut atau 3 hari dalam bulan ini. Mau dia awal atau pertengahan dan seterusnya. Bisa? Ini namanya mutlak. Ada namanya nazar ta'at tapi muqayyad. Ini muqayyadnya dibarengi dengan sesuatu yang dia ingin capai. Tapi dengan apa? Diikutkan dengan ketaatan. Misalnya, kalau saya lulus, saya mau puasa 3 hari. Kalau saya hafal ini, kalau saya ini, kalau saya itu, saya mau ini. Itu namanya nazar muqayyad. Diikat dengan apa?
sesuatu yang ingin kita capai. Iya, sesuatu yang ingin kita capai. Bisa dipahami, namanya nazar. Nazar ta'at, kalau diistilahkan nazar ta'at itu ada dua, ada mutlak, ada muqayyad. Ya, nazar ketaatan itu ada dua, ada nazar mutlak. Apa artinya mutlak? Sesuatu yang tidak diikatkan dengan sesuatu yang kita ingin capai. Kita langsung saja mengilzam diri kita untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan misalnya pada tahun ini. Sudah. Kemudian kalau nazar muqayyad itu dikaitkan dengan sesuatu yang ingin kita capai. Kalau saya begini, kalau saya sembuh, saya akan sholat sunnah 4 rakaat misalnya. Saya akan sholat 4 rakaat. Dan seterusnya. Seperti itu. Ini nazar yang dikatakan dengan nazar ta'ah. Nazar ta'ah. Dan nazar muqayyad ini yaitu memiliki hukum tersendiri. Hukum tersendiri. Artinya dari sisi penunaian dari nazar itu wajib. Kenapa? Karena nazar ibadah. Tapi kalau dari sisi permulaan, artinya apa hukum bernazar dengan nazar seperti ini? Makanya disebutkan apakah ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan nazar seperti itu tidak keluar kecuali dari apa? Dari orang yang kikir. Ini cenaan. Nazar seperti itu yang diikutkan dengan sesuatu yang ingin kita capai, itu tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Jadi menunjukkan bahwasanya nazar itu dari sisi mengikat, kita mengakad nazar itu makruh. Tapi kalau sudah terakad, misalnya kita sudah nazar, apa yang kewajiban kita? Wajib untuk ditunaikan. Artinya tidak boleh kita langgar dari nazar tersebut. Itu dari sisi nazar ta'ah. Insyaallah kita tambah nanti di kitab tauhid nanti insyaallah. Kemudian yang terakhir yang namanya nazar al-ma'siyah. Ini bernazar seseorang untuk apa? Melakukan maksiat. Maka ini tidak boleh ditunaikan. Misalnya itu saya bernazar kalau saya sembuh saya mencuri. Itu tidak boleh ditunaikan. La wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Tidak ada penunaian untuk nazar pada maksiat kepada Allah. Tidak ada. Tapi disebutkan dia bayar kafarah. Dia bayar kafarah. Kafarahnya seperti kafarah yamin. Kafarah yamin. Kemudian yang terakhir yaitu nazar, namanya nazar syirkiyah. Ini dia. Bernazar untuk kepada selain Allah, bernazar untuk orang mati, penghuni kubur, pohon-pohon dan seterusnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan nazar syirkiyah karena ini ibadah, kalau diserahkan kepada Allah dikatakan apa? Syirik. Disebutkan apa? Kesyirikan. Baik, insyaallah kita tambah lagi dari sisi penjelasan tentang nazar nanti di kitab selanjutnya, tapi terpenting bahwasanya kita tahu nazar itu adalah ibadah. Nazar itu dari sisi penunaiannya. Apa? Dari sisi ditunaikannya. Karena Allah memuji orang yang menunaikan, kemudian Allah perintah untuk menunaikan, kemudian apa? Allah membalas bagi orang yang menunaikan dari nazar tersebut. Adapun dari sisi mengakad kita bernazar yang dimana itu adalah nazar ta'ah, secara muqayyad, maka ini hukumnya apa? Disebutkan makruh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan apa? Makruh. Baik, sekira cukup dulu insyaallah, kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya di asal yang kedua, Di asal yang kedua yaitu Ma'rifatuddin Islam bil adillah. Insyaallah ini kita selesaikan di pekan ini juga insyaallah taala. Baik. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.